350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda telah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Tidak diperbolehkan kita berkumpul dan bersatu. Tak ada kesempatan untuk berunding memahami keadaan bangsa. Hingga 17 Desember 1901, Belanda memberlakukan politik etis, sebuah politik balas budi yang memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, bantuan irigasi, dan kolonisasi. Dan Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan, pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, sebutan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan, sehingga lahirlah pelajar-pelajar, bahkan mahasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Di Stovia, di sekolah milik pemerintah Hindia Belanda, Sutomo Gunawan Mangunkusumo, Gumbrek, Saleh, dan Suleman, para mahasiswa Indonesia ini sering mengadakan diskusi-diskusi di perpustakaan. Disinilah mereka mulai memahami arti tanah air Indonesia. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga ke seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto, Partai Politik Indische Partai oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dawas Dekker. Tri Koro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yong Yava. Dari timur lahir Yong Ambon, kemudian Yong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tak ketinggalan membuat pergerakan. Mereka melahirkan Manifesto Politik 1925 yang berisi tentang Unity, Liberty, dan Equality. Manifesto ini ternyata membawa dampak besar dan mampu membakar semangat pemuda di tanah air. Pada 15 November 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Yong Yava, Yong Sumatranan Bon, Yong Ambon, Yong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Pertemuan itu tidak saja menggugah semangat kerjasama di antara bermacam-macam organisasi pemuda, tetapi juga menjadi tonggak lahirnya persatuan Indonesia di tengah bangsa-bangsa di dunia. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggaranya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk mengadakan fusi atau peleburan di antara begitu banyak organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi.
Hasil terpenting yang ingin dicapai dari pembentukan fusi yang pertama adalah Indonesia merdeka harus menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Dan yang kedua, segala perserikatan harus berdaya upaya menuju fusi dalam suatu perkumpulan. Belum adanya kesepakatan mengenai pembentukan fusi organisasi, mendorong diadakannya Kongres Pemuda kedua. Kongres yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito ini diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 1928 di sebuah rumah di Jalan Keramat 106 Jakarta yang dulunya berfungsi sebagai tempat pondokan dan tempat berkumpulnya Yong Yava. Sebelum putusan Kongres dilaksanakan, W.R. Supratman memperdengarkan lagu gubahannya yang berjudul Indonesia Raya lewat ayunan biolanya. Inilah saat pertama kalinya lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia, dikumandangkan di hadapan publik. Seluruh peserta kongres yang hadir tampak terpukau dan tersihir dengan alunan biola W.R. Supratman serta lagu Indonesia Raya yang begitu agung, megah, dan syarat makna. Setiap baris liriknya menyiratkan cita-cita seluruh bangsa Indonesia yang merindukan kemerdekaan. Seusainya, W.R. Supratman mendapatkan apresiasi yang tinggi dari semua peserta kongres. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Yava, Yong Sumatranen Bon, Yong Bataks Bon, Yong Islameten Bon, Yong Celebes, Yong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu, Indonesia Muda, dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebentar ya saudara. Oke. Ini bagus sekali. Apa ini? Para pemuda di Belanda saja tahu bahwa kita harus bersatu. Kita harus memulai pergerakan untuk Indonesia merdeka. Ya mas, benar sekali. Kita yang ada di Indonesia harus melakukan pergerakan yang berarti. Indonesia harus bersatu. Indonesia harus merdeka. Bagaimana menurutmu?
kalau saya mengadakan pertemuan guna untuk membahas ini demi kemajuan Indonesia. Iya Mas, saya setuju. Demi persatuan dan kesatuan kita. Baiklah, saya akan mengurus pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk saudara duduk. Selamat siang. Terima kasih saudara-saudara yang telah hadir di tempat kami. Saya mengumpulkan saudara-saudara di sini guna untuk membahas masa depan bangsa ini. Akhir-akhir ini saya membaca sebuah majalah dari Perhimpunan Indonesia di Belanda yang sedang hangat dibicarakan. Dengan ini, saya mempunyai tekad yang besar untuk mempersatukan pemuda-pemuda di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat membaca beberapa majalah yang berisikan tentang persatuan pergerakan bangsa yang bisa kita jadikan motivasi. Maka dari itu, kita harus melakukan perubahan untuk bangsa-bangsa ini agar menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Benar sekali, persatuanlah yang akan menjadi senjata kita untuk melawan Hindia Belanda. Mereka tahu kelemahan kita, terpecah belahnya kelompok-kelompok kecil. Persatuanlah yang akan menjadi kekuatan besar bagi mereka. Setelah kita ketahui bahwa kesatuan adalah senjata, bagaimana upaya kita untuk mempersatukan pemuda bangsa Indonesia? Yang hadir di sini adalah organisasi-organisasi yang ada dan masih bersifat kedaerahan. Maka kita harus menyamakan visi dan misi kita agar tercapainya cita-cita bersama. Menurut saya ini adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Saya sudah memikirkannya sebelum pertemuan ini. Yang harus kita lakukan adalah menggelar Kongres Pemuda, yang di dalamnya kita akan membahas tentang cita-cita yang nantinya akan menjadi satu wadah organisasi kepemudaan. Saya sangat setuju tentang itu. Baiklah, mari kita bentuk panitia untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan Kongres Pemuda ini. Panitia harus ada susunan, yaitu ketua panitia, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Susunan panitia sudah saya sesuaikan dengan peserta yang hadir. Itu usulan saya. Langkah lebih baiknya panitia ini diketuai oleh Saudara Tabrani, dikarenakan Saudara Tabrani yang pertama kali mengkongreskan pemuda. Saya setuju. Setuju. Saya usulkan Saudara Sumarto sebagai wakil ketua kongres ini, dan saya siap menjadi pembantu panitia. Saya siap untuk menjadi wakil ketua panitia. Maka dari itu, saudara-saudara ini mengajukan diri untuk mempersingkat waktu ini. Iya, benar sekali. Ya, saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Tinggal saudara Yatole, Pak Johan, saudara Mami, dan Paul Pinotan. Otomatis masuk ke panitia pembantuan. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudara yang telah mempercayakan tanggung jawab ini kepada saya. Untuk susunan panitia yang sudah terbentuk, saya mohon kerjasamanya agar cita-cita kita bisa tercapai. Amin. Baiklah, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita koordinasikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk menghadiri Kongres Pemuda ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih karena telah hadir dari perwakilan setiap Jong, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Sumatera Barat, dan Jong Islam Cirebon. Marilah kita buka pertemuan kali ini dengan menerima usulan dan juga diberikan tanggung jawab. Kami persilakan untuk Muhammad Amin untuk menyampaikan usulannya. Baik, terima kasih. Untuk hadirin, izinkan saya menggantikan urusan saya.
Untuk yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju dengan rumusan Anda, Muhammad Yamin, untuk bait pertama dan kedua. Namun saya tidak setuju pada bait ketiga. Mengapa pada bait ketiga tidak menggunakan istilah yang sama, yaitu bahasa Indonesia? Apa sebaiknya tidak menggunakan ketiga? Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Izin bertanya. Silakan Saudara Zulid. Mengapa bahasa Melayu ingin menjadi bahasa persatuan? Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari saudara Jamna. Jadi menurut saya, untuk bahasa bangsa persatuan kita itu ada dua. Yang cocok yaitu bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Namun, saya lebih memilih bahasa Melayu untuk dijadikan bahasa persatuan bangsa kita. Saya tetap mendukung usulan Tabrani, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jika Indonesia itu bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa harus menggunakan bahasa Indonesia, walaupun ada unsur Melayunya. Saya masih keberatan dengan usul perubahan itu. Saya tetap dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan masih belum bisa diterima, kongres ini harus tetap ditutup sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Walaupun begitu, saya sampaikan bahwa kongres pertama ini sudah dinyatakan berhasil dan bisa menjadi tolak bagi kongres pemuda berikutnya pada tahun yang akan datang. Tetap bersatu untuk menjadikan Indonesia merdeka. Sampai jumpa di kongres yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Saya ingin sekali mengadakan kongres pemuda kedua untuk melanjutkan visi dari kongres pertama yang belum tercapai. Apakah Anda sudah pernah memikirkan ini sebelumnya? Saya sudah memikirkan ini dari kongres pemuda pertama. Jika dilihat dari kongres pemuda pertama, memang harus ada kongres kedua untuk mencapai kesepakatan. Bukan itu, untuk kesehatan kita juga belum memenuhi target. Ada beberapa yang harus kita perhatikan sebagai evaluasi untuk kongres pemuda pertama. Pelaksanaan kongres pertama juga perlu kita beri apresiasi karena sudah memberi dobrakan untuk persatuan Indonesia. Iya, benar sekali. Sebelum kita evaluasi, kita harus memberikan apresiasi yang sangat besar pada Tabrani dan kawan-kawan. Itu juga membuat saya untuk melanjutkan kegiatan Kongres Pemuda kedua. Baiklah, saya yakin kawan-kawan juga mempunyai pikiran yang sama akan hal ini. Langkah selanjutnya, mari kita bentuk panitia Kongres Pemuda kedua. Bagaimana kalau saya usulkan Sunario dan Sumarto menjadi penasihat hukum pada kongres kedua kali ini? Selain beliau berdua dengan pengalaman Sumarto pada kongres pertama dapat memperjelas gambaran penyelenggaraan. Assalamualaikum, ini saya Sugondo Jaya Puspito. Waalaikumsalam, iya Sugondo. Bagaimana kabar Indonesia? Alhamdulillah kabar saya baik. Saya membawa berita baik kepada Anda. Saya dan teman-teman ingin mengadakan Kongres Pemuda kedua dan memberikan Anda kepercayaan untuk menjadi penasehat. Hal ini sudah saya sering bicarakan dengan Sumarto. Kami sangat mendukung jika kawan-kawan yang ada di Indonesia ini mengadakan Kongres Pemuda kedua. Jika kami yang ada di sini sangat dibutuhkan, kami selalu siap demi persatuan Indonesia yang merdeka. Apapun akan kami lakukan demi itu. Baik, terima kasih jika teman-teman bisa merespon dengan baik. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita harapkan selalu diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan ini. Kehadiran tiap organisasi pemuda adalah kekuatan yang sangat besar akan terciptanya kesatuan dan persatuan. Pertemuan ini bukan berarti tanpa ada latar belakang masalah seperti yang tercantum dalam
undangan pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang hasil mengadakan Kongres Pemuda kedua yang akan menjadi tonggak persatuan dan kesatuan. Sebelumnya saya mohon kepada para hadirin untuk menyebutkan nama dan nama organisasi yang diwakilkannya. Saya Sugondo Joyo Puspito, perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya Joko Marsai, perwakilan dari Jogja. Saya Amir Sarifudin, perwakilan dari Jompa Takbon. Saya Rohnyani, mewakili dari kaum pemuda Betawi. Saya Jelai Mena, perwakilan dari Jawa Ambon. Saya Sendu, perwakilan organisasi Jong Jalabes. Saya Koco Sungkono, mewakili organisasi pemuda Indonesia. Saya Johan M. Cai, perwakilan dari organisasi Jong Islam Intenbon. Saya Muhammad Yamin, mewakili Jong Sumatera Bon. Terima kasih kawan-kawan sudah tercatat. Telah hadir 9 organisasi yang akan membawa persatuan dan kesatuan nasional. Saya usulkan untuk pembahasan pertama kita membentuk panitia Kongres Pemuda kedua. Baiklah, untuk panitia kita sesuaikan dengan organisasi yang ada. Saya menyusun beberapa komponen kepanitiaan, diantaranya ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai dengan 5, dan penasehat yang berasal dari Perhimpunan Indonesia yang ada di Belanda. Untuk penasehat sudah kami siapkan, yaitu Sunaryo, Sartono, Nazif, Arno Muntu. Karena saya punya hasrat yang besar, saya minta izin untuk menjadi ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berkumpul lagi di Kongres kedua ini. Dengan semangat pemuda, saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik Jakarta. Sesuai dengan kehadiran para hadirin, izinkan saya untuk menyebutkan semua organisasi yang hadir pada Kongres kedua kali ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Jawa, Jong Sumatera Bon, Jong Islam Intenbon, Pemuda Indonesia, Jong Cilebes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda 2 pada kesempatan kali ini, sehingga terlaksana sesuai dengan yang kita inginkan. Selain organisasi ini, juga ada beberapa organisasi yang telah hadir, dan diantaranya adalah Budi Utomo, Sekalipun Partai Serikat Islam, dan Persatuan Antara Pandu Indonesia, serta pemerintah Hindia Belanda. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Panitia, Bapak Sugondo Joyo Puspito. Untuk waktu dan tempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya mengucapkan terima kasih sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi ketua panitia Kongres kedua ini. Terima kasih panitia yang sudah berusaha keras untuk mewujudkan Kongres Pemuda kedua ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang menunjukkan peningkatan yang sangat besar dari Kongres Pemuda pertama.
Ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia peduli akan kesatuan dan persatuan yang senantiasa akan selalu kita bangun demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926, belum mencapai kata sepakat akan hal putusan rumusan. Maka dari itu, tidak ada kata ragu, kita laksanakan Kongres Pemuda kedua ini dan kita akan mencapai tujuan bersama demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Kongres Pemuda kedua ini dilaksanakan pada hari ini dan akan ditutup besok tanggal 28 Oktober 1928. Ada beberapa acara dalam kongres kali ini. Pertama, setelah acara pembukaan ini adalah ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Kedua, ceramah tentang pendidikan dan kebangsaan Indonesia oleh Rona Purnawulan, Mungkarsono, dan Ki Hajar Dewantoro. Ketiga, ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia oleh T. Ramlan. Dan keempat, ceramah tentang pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia oleh Sunario. Baiklah, itu adalah acara sebelum pada kegiatan inti penyampaian hasil putusan. Dengan menyampaikan ini Kongres Pemuda kedua ini dengan resmi saya buka. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan. Apa yang ada di benak-benak para hadirin ketika mendengar kata-kata persatuan? Persatuan adalah tentang bagaimana kita dapat bergabung menjadi satu kesatuan yang utuh untuk membangkitkan kekuatan yang lebih besar, lebih baik, dan lebih solid dengan tujuan kita, yaitu dengan mewujudkan Indonesia merdeka. Mari saudara-saudara yang kita saling merangkul agar tumbuh dalam diri kita jiwa persatuan yang kuat dan tetap gaungkan semangat merdeka Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Yamin dengan pidato singkatnya yang telah membakar semangat kami. Jika diingat-ingat, pertemuan ini lahir karena adanya wawasan terhadap dunia luar yang berkembang, yang kita dapat saat menempuh pendidikan yang disediakan oleh Belanda dalam kebijakan politik etis mereka. Sebab pendidikan yang membuat kita hidup, kita bangkit, dan kita sadar akan keharusan kemajuan bangsa ini. Saya berharap kita tak hanya merdeka secara bangsa, namun juga pendidikan yang maju dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi perempuan dalam masyarakat harus berubah. Kaum ibu pada zaman sekarang harus ikut menjadi penyangga, ikut menanggung segala kondisi masyarakat, ikut berikhtiar, ikut bekerja bagi kemuliaan bangsa Indonesia. Menjadi orang yang berpendidikan juga termasuk salah satu ungkapan rasa cinta kita terhadap tanah air ini. Kita yang berusaha mendapatkan pendidikan, mengajarkannya kepada yang lain, adalah bentuk kuliah terhadap negeri. Siapa lagi kalau bukan kita yang mulai? Mari bersama menggiring Indonesia ke arah yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Yamin dan Nona Purnomo. Sebelum penyampaian hasil rumusan, hadirin yang terhormat, perkenalkan Wakil Prof. Supratman yang menciptakan sebuah lagu yang disembahkan kepada tanah air dan bangsa kita. Silakan.
Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah karya saya untuk tanah air dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia Raya. Untuk hadirin dipersilakan berdiri. Lagu yang sangat indah. Sekali lagi mari kita beri tepuk tangan. Baiklah, hasil putusan dari Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh para pemuda Indonesia. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kerapatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia untuk memakainya. Saya kembalikan ke Muhammad Jamil. Baiklah, sebelum kita mengakhiri Kongres Pemuda kedua pada hari ini, mari kita mengucapkan bersama-sama Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kami. Putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Kami. Putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa kesatuan. Bahasa Indonesia. Kami. Putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bisa.